tergantung dari ridho kedua orang tua. Nah, sekarang mau tidak berbakti kepada kedua orang tua? Boleh tidak saya bertanya dan dijawab dengan semangat? Mau tidak? Satu pintu pahala yang tidak akan pernah berhenti mengalir kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat-sehat ya Ibu. Sehat juga suami Bu. Anak-anak juga. Kalau boleh tahu sehat juga Cici Lanta. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil mustafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Mengawali pengajian kita sore hari ini, kita awali dengan sama-sama berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bisa? Saya awali, kita sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Ditambah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. Istighfar kembali 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa hamba. Ya Rabb, ampunkan dosa kami, khususnya kepada kedua orang tua kami yang mungkin kami sengaja ataupun tidak sengaja pernah berbuat dosa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada pernah 2 kisah yang sangat menginspirasi kita semua. Kisah yang pertama adalah kisah seorang anak yang bernama Uwais al-Qarni. Dia adalah pemuda miskin, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi Nabi berwasiat kepada sahabatnya. Nabi berkata kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Wahai sahabatku, esok hari setelah saya meninggalkan engkau semua, engkau bertemu dengan seorang pemuda. Dan pemuda itu bukan orang sembarang. Dia adalah
manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tapi dia bukan orang kaya pun bukan seorang pejabat. Dia adalah seorang pemuda miskin yang tinggal di Yaman. Kalau engkau bertemu dengannya, wahai Umar, wahai sahabatku Ali, mintalah kepadanya supaya dia mengangkat kedua tangannya, meminta supaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sebagai wasiat kepada sahabat, dan sahabat pun sudah mendengarkan bahwa orang itu bukan siapa-siapa, tapi sangat dimuliakan oleh Allah. Dia manusia miskin, tidak berpangkat dan tidak punya jabatan. Lalu berkata sahabat, siapa namanya pemuda itu ya Nabi? Nabi menjawab, namanya Uwais Al-Qarni. Lalu pertanyaannya, siapakah pemuda itu sebenarnya? Ternyata setelah kita telusuri tentang sejarah hidupnya Uwais Al-Qarni, dia adalah seorang pemuda yang rela merawat ibunya puluhan tahun. Ibu yang terbaring di dalam rumah, yang tidak bisa bergerak sedikit pun, dia rawat dengan penuh kasih sayang. Dia rawat ibunya, dia cebok pantai ibunya, dia bersihkan tempat kencing ibunya. Tidak pernah menangis, apalagi marah dalam artian bosan untuk merawat ibunya. Akhirnya suatu waktu sang ibu berkata, anakku Uwais Al-Qarni, kenapa wahai ibunda? Anakku Uwais Al-Qarni, saya tahu sekarang orang tua tak semakin sakit dan tua renta, tapi ada keinginan yang sangat luar biasa anakku Uwais Al-Qarni yang saya ingin minta kepadamu nak. Tapi jangan engkau marah dan jangan pernah membuat engkau terbebani, wahai Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni menjawab, apa permintaan tak wahai ibunda? Ibunda pun menangis sambil menatap wajah anaknya Uwais Al-Qarni. Lalu terbata-bata ia pun berkata, anakku Uwais Al-Qarni, sungguh ibumu ini anakku ingin berangkat melaksanakan haji. Sebelum kematian tiba, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan haji, wahai anak Uwais Al-Qarni. Mendengarkan permintaan ibu, Uwais Al-Qarni tahu bahwa dia adalah orang yang miskin, tapi dia punya pengabdian yang tidak pernah bisa diukur dengan kata-kata kepada ibunya. Seraya dia berkata, ibunda, insya Allah saya akan bawa ibunda melaksanakan haji. Lalu sang bunda berkata, terima kasih anak. Saya tahu puluhan tahun terbaring di tempat tidur ini, tetapi ternyata keinginanku untuk melaksanakan haji ternyata engkau kabulkan wahai anak. Uwais Al-Qarni mencium ibunya lalu meninggalkan kamar ibunya. Ia tinggalkan ibunya seorang diri di dalam rumah itu. Lalu ia keluar lalu menangis menatap ke atas langit. Uwais Al-Qarni berkata, ya Rabb, puluhan tahun dikodong ibuku sakit ya Rabb. Saya merawat ibuku ya Rabb dengan penuh kasih sayang, tapi hari ini ya Rabb engkau mendengarkan permintaan ibuku. Ibuku ingin berangkat haji ya Rabb, ibuku ingin berangkat haji ya Rabb. Mudahkan jalannya ya Rabb. Jangan biarkan saya anaknya yang bernama Uwais Al-Qarni menjadi durhaka ya Rabb, karena tidak mengabulkan permintaan seorang ibu untuk membawanya melaksanakan haji ya Rabb. Sambil menangis Uwais Al-Qarni pun terduduk dia. Bagaimana mungkin saya mampu membawa haji orang tuaku, padahal dia sudah lumpuh dan terbaring puluhan tahun di dalam kamar. Suatu waktu kemudian Uwais Al-Qarni mendapatkan pemikiran bagaimana caranya membawa orang tua ini berangkat haji. Ternyata dia punya ide. Tidak ada pilihan sebagai orang miskin yang tidak punya apa-apa. Saya akan gendong ibuku untuk berjalan kaki, menembus perjalanan kurang lebih 1.500 km dari Yaman menuju ke Mekah.
Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni persiapan untuk menggendong ibunya. Dia minta anak sapi tetangganya supaya anak sapi itu dia mampu pelihara dari kecil untuk dia jadikan sebagai latihan untuk punya fisik yang lebih baik. Maka anak sapi tetangga ini pun yang tadinya masih kecil dia ambil, dia gendong, disimpan di atas bukit yang tinggi dengan harapan pagi siang malam, pagi siang sore dia gendong anak sapi ini supaya fisiknya menjadi kuat. Berbulan-bulan dia lakukan seperti itu. Ada orang yang berkata, mungkin Uwais Al-Qarni gila, kenapa mesti anak sapi itu disimpan di atas bukit yang tinggi. Tapi Uwais Al-Qarni tidak pedulikan itu karena dia cinta kepada ibunya. Silakan engkau bicara apapun tentang apa yang saya lakukan. Yang pasti saya akan menggendong ibuku berangkat melaksanakan haji. Singkat riwayatnya, kurang lebih 3 bulan pelaksanaan ibadah haji akan dilakukan. Uwais Al-Qarni kemudian masuk di dalam kamar ibunya, lalu memeluk dan mencium ibunya. Sambil ia pun peluk dan berkata, "Ibunda, tiba waktu dan saatnya saya akan membawa ibunda untuk melaksanakan haji." Ibu seolah-olah tidak percaya, lalu berkata, "Uwais Al-Qarni, betulkah apa yang anakku sampaikan kepada Ummi Munah?" Lalu berkata Uwais Al-Qarni, "Saya tidak main-main bunda. Yang saya ucapkan itu insya Allah benar. Insya Allah saya akan mendapatkan pertolongan dari Allah untuk membawa anak melaksanakan haji, ibunda." Ibunda berkata, "Bagaimana cara tanah? Saya kan sudah lumpuh puluhan tahun anakku." Lalu berkatalah Uwais Al-Qarni, "Ibunda, Allah jadikan anak tak ini punggungnya menjadi kuat untuk menggendong tak ibunda. Maka sebentar saya akan menggendong kita ibunda. Perjalanan siang malam, berbulan-bulan kita akan tempuh tanpa berhenti ibunda." Menangis sang ibu mendengarkan ketulusan dan kekuatan tekad seorang anak yang luar biasa. Berjalan kaki pagi, siang, sore, malam. Yang perlu kita bayangkan, hadirkan di dalam pikiran kita adalah bagaimana repotnya Uwais Al-Qarni menggendong ataupun memeluk ibunya. Yang mungkin dalam perjalanan ibu mau kencing, yang mungkin dalam perjalanan ibu akan berak mengeluarkan kotoran. Lihat ibu pengabdian seorang anak. Akhirnya sampailah Uwais Al-Qarni di sekitar Baitullah pada saat ia tawaf. Berkatalah sang bunda, "Wahai Uwais Al-Qarni, berdoalah kepada Allah Uwais Al-Qarni supaya Allah mengampuni dosa kamu dan Allah memudahkanmu masuk surga, Uwais Al-Qarni." Tapi dengan tersenyum Uwais Al-Qarni berkata, "Ibunda, saya cukup berdoa kepada Allah ibunda. Ya Allah, ampunkan dosanya ibuku ya Allah. Semoga dengan Engkau mengampuni dosa ibuku ya Allah. Ibuku pun mendoakan aku ya Allah, supaya saya pun diampuni dosaku ibunda. Dan saya pun akan masuk surga karena ridhomu, wahai ibunda." Apa hikmah dan petikan yang kita mau ambil dari Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni juga manusia biasa. Tapi mengapa ia mampu melakukan tekad itu? Karena dia ingat pengorbanan ibunya. Wa wazainal insan biwalidayhi hamalatuhu ummuhu ala wahnin. Artinya secara operasional sehari-hari sudah menjadi wasiat Allah kepada kita semua anak-anak yang pernah lahir dari seorang rahim ibu untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa yang kita lakukan hari ini semoga insya Allah menjadi bukti bahwa kita ingin berbakti kepada orang tua kita. Hadirnya ibu-ibu di majelis taklim insya Allah akan mengalir pula pahala kepada kedua orang tua kita yang mungkin sudah terbaring di alam kuburnya puluhan tahun yang lalu. Ibu, perbuatan kebaikan yang dilakukan anak
itu pun akan mengalir pahala kepada orang tuanya yang sudah terbaring di alam kuburnya, walaupun perbuatan itu sedikit saja kebaikan. Lalu kisah yang kedua adalah kisahnya seorang anak yang dirawat dari kecil oleh ibunya. Siapakah dia? Namanya Alqamah, yang rajin sholat berjamaah dengan Nabi. Wais Al-Qarni tidak pernah sholat bersama dengan Nabi. Tapi kisah yang kedua Alqamah adalah seorang anak yang rajin berjamaah sholat bersama dengan Nabi. Dari kecil ia dirawat. Setelah ia dirawat lalu besar, ia menjadi anak yang luar biasa sukses. Dinikahkan dengan seorang perempuan yang cantik, yang sangat dia cintai. Tapi apa yang terjadi? Alqamah lupa dengan orang tuanya. Ulangi Bu, Alqamah lupa dengan kedua orang tuanya. Jangankan dia berbagi nafkah kepada orang tuanya, jangankan dia memberikan makanan setiap bulan untuk orang tuanya, jangankan dia memberikan sebagian rezekinya untuk orang tuanya, menjenguk saja ibunya dia tidak mau lagi, karena begitu cinta yang mendalam kepada istri dan keluarga yang sudah dia dapatkan. Sakratul maut pun tiba. Orang berada di sampingnya menuntunnya, tapi mulutnya terkunci, bibir tidak bisa bergerak, karena ternyata dia adalah anak yang telah mendurhakai ibunya yang seorang diri merawatnya dari kecil karena sang ayah sudah meninggal. Berulang-ulang kali ditalkin oleh sahabat. Lalu sampailah pesan kepada Nabi, ya Nabi Rasul, apakah engkau berkenan ya Nabi untuk mentalkin Alqamah? Lalu Nabi menjawab, kira-kira bukankah Alqamah itu anak durhaka? Lalu berkatalah sahabat yang meminta kepada Nabi yang tidak lain dan tidak bukan, namanya Bilal bin Rabah. Dia berkata, saya tidak tahu ya Nabi, apakah dia anak yang durhaka. Tapi yang saya tahu Nabi rajin salat berjamaah dengan kita, bahkan sudah juga ikut haji ya Nabi, bahkan selalu juga pergi umrah ya Nabi, bahkan selalu di tempat ini membaca Al-Quran ya Nabi. Yang saya tahu begitu tentang Alqamah. Tapi Nabi menjawab, kalau dia adalah anak durhaka, wahai Bilal, mustahil bibirnya bergerak mengucapkan la ilaha illallah sekalipun dia rajin salat berjamaah dengan. Maka berkatalah Nabi Bilal, saya tidak akan pernah datang untuk mentalkin Alqamah, tapi yang saya minta kepadamu Bilal, cari orang tuanya, mudah-mudahan orang tuanya masih hidup, supaya kalau masih hidup orang tuanya, masih kita bisa dapatkan ampunan dari Allah dengan bisa orang tuanya mengampuni anaknya. Cari cepat Bilal, cari cepat Bilal Alqamah. Alqamah dicari, ibunya dicari oleh Bilal. Keluar kampung masuk kampung tapi tidak ketemu. Berjam-jam dicari oleh Bilal. Akhirnya Bilal pun mendapatkan berita, wahai Bilal, siapa yang engkau cari Bilal? Kata sahabat, wahai sahabatku yang saya cari, di mana berada ibunya Alqamah atau orang tuanya Alqamah? Lalu berkata sahabat itu, Bilal, ada rumah di depan sana. Rumah itu sebenarnya sudah tidak layak huni Bilal. Ada seorang nenek yang sudah sakit-sakitan tinggal di tempat itu Bilal. Nanti dia makan kalau ada tetangganya yang bersedekah makanan Bilal. Di tempat itu dia seorang diri Bilal siang malam menangisi anaknya yang sangat dia cintai, tapi anaknya tidak pernah peduli dengannya Bilal. Disitulah tinggal orang tuanya Alqamah Bilal. Bandingkan rumahnya anaknya yang besar, bandingkan rumahnya anaknya yang begitu bagus, makanan serba ada di tempat itu Bilal. Saya tahu Alqamah berikan makanan yang terbaik untuk istrinya Bilal, tapi orang tuanya tinggal di tempat itu. Nanti tetangganya yang kasih makanan berbisa makan. Akhirnya Bilal pun menangis dan berkata, benarkah apa yang disampaikan oleh Nabi? Ini asap buat sahabatku yang rajin sholat tapi lupa kepada orang tuanya.
Sampailah Bilal bertemu dengan seorang ibu tua renta. Dibawalah orang tua renta ini di hadapan Nabi. Lalu berkata Nabi, wahai ibu Alqamah, betulkah engkau adalah ibunya Alqamah? Betul ya Nabi, saya ummi Alqamah Nabi. Saya adalah ibunya yang pernah merawatnya Nabi. Di tempat perut ini Nabi, anak itu pernah tinggal ya Nabi. Tapi sekarang tidak diketahui Nabi penuh keadaan sayang anakku. Apakah dia masih sehat ataukah ada sesuatu yang terjadi Nabi? Lalu Nabi berkata, wahai ibu Alqamah, anak tak sakratul maut, berhari-hari sakratul maut, ditalkin oleh banyak orang, tapi lidahnya terkunci, bibir tidak bisa bergerak. Saya tahu mungkin dia punya dosa kepada Ata, wahai ibu Alqamah. Lalu berkata ibu Alqamah, ya Nabi, anakku memang punya dosa. Lalu Nabi berkata, apa dosanya anak, wahai ibu Alqamah? Ibu Alqamah sambil menangis dan berkata, anakku dosanya adalah lupa dengan orang tuanya, lupa kewajibannya untuk berbakti kepada orang tuanya Nabi. Maka Nabi pun menjawab, kalau begitu wahai Bilal, tidak perlu kita talkin Alqamah, biarkan saya bakar hidup-hidup Alqamah di hadapannya ibunya. Menangis sang ibu lalu berkata, kenapa mesti dibakar anakku ya Nabi? Bukankah dia rajin salat? Bukankah anakku rajin bersedekah Nabi? Bukankah anakku haji dan umrah dia telah lakukan ya Nabi? Lalu Nabi tersenyum dan menjawab, adakah pahala yang diperoleh seorang anak yang telah dengan sengaja mendurhakai orang tuanya? Silahkan jawab. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Kisah Alqamah baru-baru terjadi di daerah dengan menggunakan mobil warna putih. Mobil itu termasuk mobil yang mewah. Dibawa kedua orang tuanya di atas mobil itu berdasarkan kabar yang saya juga dapatkan. Di tengah perjalanan di dalam tempat yang sunyi, sang anak yang kaya raya menurunkan paksa kedua orang tuanya, ataukah dengan kata kasar membuang orang tuanya. Peristiwa itu tidak jauh dari tempat. Ya Allah, ya Allah, engkau kaya anakku, tapi engkau biarkan orang tuamu menangis karena engkau melakukan seperti itu. Akhirnya Nabi berkata, wahai ibu Alqamah, anakmu memang rajin salat, tapi dia adalah penghuni neraka. Ya Nabi, jangan ya Nabi, jangan ya Nabi. Lalu berkata Nabi, semoga Allah membukakan pintu ampunan kepada Alqamah, wahai ibu Alqamah, tapi dengan satu catatan, ampuni dosanya anakku, ampuni dosanya anakku. Lalu berkatalah ibu Alqamah, ya Nabi, tidak ada seorang ibu di dunia Nabi yang ingin anaknya menderita Nabi. Jangankan anak sakit Nabi, anak yang lapar Nabi, tidak ada seorang ibu yang ingin membiarkan anaknya lapar Nabi. Di saat kecil anak Alqamah Nabi, ada makanan saya simpankan supaya dia bisa kenyang Nabi. Di saat dia sudah kenyang lalu dia tidur pulas Nabi, saya ibunya sudah senang melihat anakku ya Nabi. Itulah perasaan seorang ibu ya Nabi, yang tidak akan pernah bisa dihitung dengan apapun ya Nabi. Tapi yang banyak terjadi ya Nabi, anak memang lupa dengan orang tuanya setelah anak itu sukses ya Nabi. Pertanyaannya, betul tidak? Betul. Akhirnya berkata Nabi, dengan demikian ampunilah dosa anak, ampuni dosa anak wahai Alqamah. Semoga Allah membukakan rahmat untuknya. Berkatalah dengan bergetar bibir ibu Alqamah, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, disaksikan olehmu ya Rasulullah. Dan wahai sahabat Alqamah, ya Allah ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya detik ini Allah, ampuni dosanya ya Allah.
Akhirnya Nabi berkata, Bilal segera melihat Alqamah. Apa yang terjadi? Alqamah dengan ringan serta dengan lancar pun mengucapkan La ilaha illallah. Datang kembali Bilal, ya Nabi. Alqamah dengan senang mengucapkan La ilaha illallah. Nabi pun tersenyum. Lalu Nabi berkata, Ridallah ridal walidai wa suhtullah suhtul walidai. Marahnya Allah tergantung marahnya kedua orang, dan marah dan cintanya Allah, ridhonya Allah pun tergantung dari ridho kedua orang. Nah, sekarang mau tidak berbakti kepada kedua orang tua? Boleh tidak? Saya bertanya dan dijawab dengan semangat. Mau tidak? Satu pintu pahala yang tidak kamu pernah berhenti mengalir kepada orang tua. Sedekah, sedekah, sedekah. Kalau anak yang masih hidup setiap hari bersedekah walaupun hanya 100 rupiah, itulah pahala yang mengalir kepada orang tua dalam hidup. Kalau setiap hari ada anaknya yang bersedekah 500 rupiah setiap hari, itulah pahala yang akan diterima oleh mereka ya. Kalau setiap hari ada 1.000 rupiah yang kita simpankan di celengan untuk bersedekah, itulah yang akan mengalir pahala kepada orang tua di alam kubur. Ada yang mau? Itu mulai biloyo. Ada yang mau? Mau dikit atau bingit? Maka pengajian kita saat ini, ayo banyak-banyak bersedekah sebagai seorang anak. Niatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal lebih bagus, dan dia masih hidup, insya Allah berkah harta yang Allah titipkan untuk kita. Insya Allah. Akhirnya di penghujung tausiah ini, semoga kita semua menjadi anak yang rajin sholat tapi tidak mencontohi sifatnya Alqamah. Kita menjadi anak yang rajin sholat dan mencontohi sifatnya Uwais Al-Qarni. Berapa sih seandainya kita mau bersedekah supaya pahalanya orang bakar? Kalau itu berapa nilainya, Bu? Berapa harganya? Bakso mampu kita beli 15.000. Sampai di mana enaknya bakso? Halo, sampai di mana enaknya bakso? Bakso enaknya sampai di sini. Kalau turun di sini selama 2 jam, dia akan pergi dengan bunyi pesan awal. 2 menit setelah itu dia akan pergi dengan suara awal. Pergilah 15.000 itu. Seandainya 15.000 itu disimpankan sebagai sedekah, maka orang tua di alam kuburnya akan terang alam kubur itu karena sedekah yang dikirimkan oleh anak-anaknya. Alhamdulillah. Kata kuburan kepada semua yang hadir mengantar jenazah, wahai jenazah dan pengantarnya, aku adalah tempat yang sempit, maka luaskanlah tempat ini dengan banyak-banyak bersedekah. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau hanya 500 di kemampuanku? Itu tombol. Ustaz, bagaimana kalau 5.000? Lebih bagus. Ustaz, bagaimana kalau 10.000? Mantap. Bagaimana kalau 50.000? Wow. Bagaimana kalau 100.000? Mantap, bro. Sekalinya Arab bilang, bagaimana kalau hanya cahita Ustaz? Berarti makin hidup. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan kita di tempat ini bukan pertama dan terakhir kalinya. Kita akan berjumpa pada tema yang lain. Tadi panitia Pak RW sudah sampaikan bahwa beliau ternyata pengurus UPZ dan sekarang bawa celengan. Sekarang iblis akan berlomba dengan kita. Cintakah dengan orang tua? Mari kita sedekahkan setiap hari 1.000 kalau mau.